Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya, Angelie Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan proses adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Sekarang saya sedang menjalankan proses adaptasi di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Sebelumnya, saya telah mempresentasikan mengenai preoperatif medicine dan intraoperatif medicine. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai postoperatif medicine. Mari kita mulai presentasinya. Perioperatif medicine. Apa itu perioperatif medicine? Perioperatif medicine adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan prosedur anestesi dan pembedahan pada pasien. Perioperatif medicine mencangkup 3 hal antara lain preoperatif atau sebelum operasi, intraoperatif atau selama operasi, di mana preoperatif dan intraoperatif telah saya jelaskan di presentasi sebelumnya. Dan yang terakhir ini adalah postoperatif atau sesudah operasi. Kita akan membahas lebih detail mengenai postoperatif atau sesudah operasi di presentasi kali ini. Postoperatif. Postoperatif adalah fase sesudah operasi dan anestesi berakhir sampai waktu di mana pasien pulih kembali. Lamanya bergantung pada kondisi pasien sebelum operasi, tipe operasi, dan teknik operasi yang digunakan. Tujuannya adalah memantau keadaan pasien dan proses pemulihan, mencegah terjadinya komplikasi, serta mengurangi angka mortalitas pasca operasi. Risiko dari pasca anestesi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ini terdiri dari pasien yang memiliki risiko tinggi gagal nafas. Pasien kelompok ini akan langsung dirawat di ICU tanpa proses pemulihan. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini terdiri dari pasien pasca anestesi atau pasca bedah. Tujuan perawatan pasca anestesi atau bedah adalah agar pasien mampu menjaga respirasi yang adekuat, di mana tempat ini disebut dengan PACU, Post Anesthesia Care Unit. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini terdiri dari pasien yang menjalani operasi kecil, operasi yang singkat, atau rawat jalan. Pasien dalam kelompok ini harus dipastikan memiliki respirasi yang adekuat dan juga bebas dari rasa nyeri, lemah, mengantuk, ataksia, atau kelemahan otot. PACU atau Post Anesthesia Care Unit. Apa itu PACU? Post Anesthesia Care Unit. Post Anesthesia Care Unit adalah ruangan khusus pasca anestesi atau operasi yang berada di area kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, alat resusitasi, obat, dan tenaga yang terampil di bidang resusitasi dan gawat darurat yang disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan juga dokter spesialis bedah. Tujuannya adalah untuk memantau respirasi dan sirkulasi serta mengobati pasien secara kontinu. Lalu, untuk memantau perdarahan luka pasca operasi. Kemudian ada untuk menjaga stabilitas sistem respirasi. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah nyeri pasca operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat post-operatif, yaitu yang pertama, kesadaran pasien. Kedua, respirasi. Ketiga, sirkulasi. Keempat, fungsi ginjal dan saluran kencing dari pasien. Kelima, fungsi saluran pencernaan pasien. Keenam, aktivitas motorik. Ketujuh, suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah nyeri.
Kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan saat post-operatif. Yang pertama adalah kesadaran. Masalah yang sering dihadapi adalah misalkan pemanjangan waktu pemulihan kesadaran, kemudian gaduh gelisah pasca bedah. Penyebabnya biasanya antara lain karena nyeri hebat, hipoksia, buli-buli penuh, stres pasca bedah, pasiennya itu adalah anak-anak, atau penggunaan ketamin sebagai obat anestesi. Ini adalah masalah-masalah yang dihadapi yang berhubungan dengan kesadaran pasien pasca operasi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat postoperatif adalah respirasi dari pasien. Kita bisa melihat dari parameter dan nilai normalnya. Yang pertama, suara nafas paru, nilai normal sama pada kedua paru. Frekuensi nafas yang normal adalah 10-35 kali per menit. Kemudian ada irama nafasnya bagaimana. Nilai yang normal adalah jika irama nafasnya teratur. Untuk volume tidal, normalnya minimal 4-5 mili per kilogram berat badan. Untuk kapasitas vital, normal 20-40 mili kilogram berat badan. Untuk inspirasi paksa, nilai normalnya minus 40 cm H2O. Sedangkan parameter PaO2 pada FiO2 30% nilai normalnya adalah 100 mm Hg. Dan PaCO2 nilai normalnya adalah 30-45 mm Hg. Periksa apabila ada sumbatan jalan nafas seperti di supralaring, laring, dan infralaring, serta depresi nafas seperti depresi sentral dan depresi perifer. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan saat postoperatif yang berhubungan dengan respirasi dari pasien. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat postoperatif adalah sirkulasinya. Hemodinamik yang perlu diperhatikan antara lain adalah denyut jantung, apakah takikardia, bradikardia, atau disritmia. Kemudian tekanan darahnya, hipertensi atau hipotensi. Dan dapat juga diperhatikan perdarahan dari luka operasi serta bendungan di bagian distal dari tempat bebat luka operasinya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat postoperatif adalah fungsi ginjal dan saluran kencing. Kita harus memperhatikan produksi urin terutama pada pasien yang dicurigai memiliki risiko tinggi gagal ginjal akut pasca bedah atau anestesi. Pada keadaan normal, produksi urin itu minimal 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Hal-hal yang perlu diperhatikan lagi saat postoperatif adalah fungsi saluran pencernaan. Kita memperhatikan apabila ada kemungkinan terjadinya regurgitasi atau muntah, sehingga dapat dilakukan pencegahan serta mewaspadai kemungkinan adanya aspirasi akibat dari regurgitasi atau muntah tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan lagi saat postoperatif adalah aktivitas motorik dari pasien. Pemulihan aktivitas motorik pada penggunaan obat pelumpuh otot berhubungan erat dengan fungsi respirasi. Bila masih terdapat sisa efek pelumpuh otot, maka pasien akan mengalami hipoventilasi dan aktivitas motorik pasien belum berfungsi normal. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat postoperatif adalah suhu tubuh dari pasien. Yang pertama, hipertermi. Pasca bedah dapat disebabkan oleh septikemia. Penggunaan obat-obat seperti atropin, suksinilkolin, dan halotan. Yang kedua, hipotermi. Pasca bedah dapat disebabkan oleh suhu kamar operasi yang dingin atau penggunaan desinfektan, cairan infus dan transfusi darah, cairan pencuci rongga pada daerah operasi, atau penggunaan halotan sebagai agen anestesi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat postoperatif adalah nyeri. Rasa nyeri ini kita bisa melihat dan mengeceknya dengan intensitas nyeri yang dapat dinilai dengan VAS, Visual Analog Score. Diagnosis nyeri dapat ditegakkan melalui pemeriksaan klinis berdasarkan pengamatan perubahan pengarai, fisikologis, dan perubahan fisik pasien. Untuk nilai dari rasa nyeri ini kita bisa lihat di gambar dari pain assessment tool-nya.
Misalkan 0 itu no pain. Mild dari 2 itu nilainya 1 sampai 3. Kemudian moderate, kemudian ada 4 sampai 6, kemudian ada severe, very severe, dan worst pain. Kita bisa melihat angkanya 0, 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, dan 10. Kemudian trauma akibat luka operasi ini akan dapat menimbulkan nyeri. Apabila pasien mengeluhkan nyeri, dapat segera diberikan obat analgesik untuk meringankan rasa nyerinya. Selanjutnya, instruksi pasca operasi. Kita akan membahas mengenai instruksi pasca operasi. Instruksi tertulis dan lisan harus diberikan mengenai pasca operasi sebelum keluar dari rumah sakit. Secara umum, setelah 24 jam pasca anestesi. Yang pertama, jangan mengendarai mobil. Kedua, jangan membuat keputusan penting. Ketiga, jangan minum alkohol atau mengkonsumsi obat apapun tanpa resep dari dokter. Pasien harus diberi nomor kontak untuk dihubungi jika ada keadaan darurat. Inilah instruksi-instruksi pasca operasi. Skor pemulihan pasca anestesi. Kita bisa melihat skor pemulihan pasca anestesi dari contoh gambar di samping. Jadi nilai terlebih dahulu untuk tentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau high care unit. Skor yang biasa digunakan untuk menilai kondisi pasien pasca anestesi. Yang pertama itu A, ada Aldred score atau dewasa. Biasanya kita menilai dari nilai warnanya, merah muda 2, pucat 1, sianosis 0. Kemudian ada pernafasan, bernafasnya batuk atau tidak, kemudian dangkal namun pertukaran udara adekuat atau tidak, apnea atau obstruksi. Kemudian kita lihat dari sirkulasi darahnya, tekanan darahnya kurang dari 20% dari normal, 20-50% dari normal, atau lebih dari 50% dari normal. Masing-masing mempunyai skornya tersendiri. Kemudian kita nilai dari kesadarannya. Sadar, siaga, dan orientasi itu kita bisa lihat nilai 2. Bangun namun cepat kembali tertidur 1, tidak respons nilainya 0. Kemudian kita nilai dari aktivitasnya. Kita lihat seluruh ekstremitas dapat digerakkan atau tidak, atau hanya 2 ekstremitas yang dapat digerakkan atau tidak bergerak. Dari poin-poin penilaian Aldred score untuk dewasa ini kita bisa melihat jika jumlahnya lebih dari 8, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Kemudian ada lagi Stewart score. Ini untuk pasien anak-anak. Penilaiannya adalah dari pergerakan. Gerak bertujuan skor 2. Gerak tak bertujuan skornya 1. Tidak bergerak 0. Kemudian kita nilai dari pernafasannya. Batuk, menangis 2. Untuk pertahankan jalan nafas 1. Kalau pernafasannya perlu bantuan 0. Dan ada pula poin dari kesadaran. Jika menangis 2, bereaksi terhadap rangsangan 1, tidak bereaksi 0. Inilah poin-poin dari Stewart score untuk anak-anak. Jika jumlahnya lebih dari 5, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Yang terakhir adalah Bromage score. Ini untuk spinal anestesi. Kriteria nilainya kita bisa lihat dari gerakan penuh dari tungkai, itu nilai skornya 0. Tidak mampu ekstensi tungkai skor 1. Tak mampu fleksi lutut skor 2. Tak mampu fleksi pergelangan kaki skor 3. Jika Bromage skor 2, maka dapat dipindah ke ruangan. Inilah skor pemulihan pasca anestesi untuk masing-masing usia, dari dewasa, anak-anak, atau untuk dari jenis anestesi spinalnya anestesi. Sekian presentasi dari saya mengenai post-operative medicine. Terima kasih.